Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yang berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga dari pengalaman para customer. Saya kan mengamati juga nih, jadi misalnya ada customer yang sudah lama gitu ya, memakai amulet dulu, dia ambil amulet apa, terus kemudian dia ambil apa. Saya juga tanya juga, saya lihat juga. Nah, ini dari berdasarkan pengalaman banyak orang. Jadi saya mau menjabarkannya di sini, jadi semacam kesimpulan lah, karena saya sendiri pun merasakannya apa yang saya alami. Jadi selama perjalanan saya memakai amulet dari dulu bertahun-tahun yang lalu sampai dengan saat ini dan sampai ke depannya juga. Nah, jadi semua ini kita bisa mulai ya dari kebanyakan customer dulu. Jadi kebanyakan customer itu masih baru nih, ya untuk mereka yang masih baru, yang tadi itu gak kenal amulet, nggak tahu amulet, mereka ketemu video kita channel Hong Amulet Indo, terus mereka tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya mereka menentukan pilihan nih. Ada orang macam-macam. Ada yang pertama milih amulet, dia itu mau cari yang sederhana dulu, yang sesuai dengan budgetnya karena ekonominya gitu ya. Ada juga yang mau cari yang langsung yang bagus gitu loh. Jadi misalnya pertama kali cari, dia langsung mau yang the best gitu, yang terbaik. Dia juga nggak keberatan mau ngambil yang premium gitu, nggak keberatan. Nah, ini berbeda-beda masing-masing orang. Cuma kalau memang saya nilai dari perjalanan ini, sebenarnya kalau di dunia amulet itu, kalau memang punya budgetnya, saya sarankan ambil langsung yang the best. Karena nanti kamu mau coba ini, mau coba itu, akhirnya kalau di total-total juga bisa dapat yang the best juga. Tapi kembali juga sih nggak masalah kalau teman-teman mau koleksi, karena saya sendiri pun koleksi. Jadi saya selain pakai, saya juga mengkoleksi amuletnya. Nah, berdasarkan hal ini, dari yang saya alami dan saya lihat dari pengalaman orang ini, kebanyakan, misalnya contoh nih, yang ambil awalnya sederhana dulu, misalnya dicoba pakai amulet, terus udah gitu, nanti seberapa lama dicerita gitu kan, terus di pengalamannya gini-gini, terus dia mau upgrade, mau naikin, dia mau cari yang lebih baik gitu ya. Nah, dari pengalaman dia cerita sampai dengan dia mahar kembali, lalu di kedepannya dicari lagi, dia tambah lagi koleksinya, itu saya melihat ada peningkatan dari daya belinya. Jadi apa yang dia bisa dapatkan. Nah, tentunya saya juga membandingkan dengan diri saya sendiri. Ketika dulu juga saya masih pakai awal pertama kali amulet gitu ya, sampai saya pun nekat tuh dulu ya, 1 bulan gaji saya pikir masih ada uang pegangan nih, saya pakai 1 bulan gaji saya buat cari amulet gitu, karena saya mau dapat yang bagus. Nah, itu seiring berjalannya waktu nih ya, yang bisa saya sampaikan, seiring berjalannya waktu, yang tadinya seseorang itu misalnya mahar yang biasa, terus yang menengah, lalu yang atas, nah itu daya kemampuannya itu semakin bertambah tanpa disadari ya. Berarti apa? Berarti selama ini itu dampak dari amuletnya ada. Jadi mereka itu dari awalnya hanya bisa yang sekian, ke depannya bisa naik lagi, cari yang lebih langka, yang lebih kuat. Nah, itu saya perhatikan, nggak cuma mereka, tapi saya juga gitu loh. Saya merasakan dulu saya bangun mahar 1 aja kayaknya gimana ya, mikirnya berkali-kali gitu ya. Tapi sekarang begitu udah merasakan manfaatnya, benefitnya, saya malah cari. Dan yang dulu saya punya pertama kali itu kan sebenarnya kalau dibandingnya sekarang kan agak beda ya, karena sekarang saya cari yang rare juga, yang langka juga, cari yang dari master-master yang sudah lama. Nah, itu ada perbedaan gitu, ada perbedaan. Jadi kalau pikir-pikir, oh ternyata kemampuan saya untuk memperoleh amulet yang saat ini pun lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan makanya saya juga merenungkan gitu, ternyata tanpa saya sadari, saya sendiri pun dan teman-teman juga yang customer kita dulunya maharnya amulet dari awal sampai sekarang itu ada peningkatan dari apa yang diambil. Yang dulunya mereka nggak sanggup ambil yang misalnya lumpuh hong atau yang lainnya gitu ya, itu mereka bisa pelan-pelan memaharkan gitu. Jadi ada perubahan di struktur amuletnya ya. Jadi yang tadinya dia hanya yang biasa jadi ke yang premium gitu, yang menengah, beda-beda tergantung mereka mulai dari mana. Nah, tapi kalau yang sudah dari awal cari yang rare, yang langka, biasanya mereka akan cari yang sama. Jadi misalnya awalnya mereka ambil Kurba Maihung gitu ya. Kurba Maihung kan langkahnya itu bagus, soal rezeki top itu.
Nah, itu dia dicari lagi yang selevel, misalnya yang premium juga nih, yang langka juga, dia akan cenderung mengkoleksi. Nah, itu adalah keunikan dari amulet. Jadi tanpa kita sadari, yang kita capai dulu dan yang kita capai sekarang itu beda, sudah ada perbaikan, sudah ada kemajuan. Nah, itulah yang dialami nggak cuma oleh saya, oleh customer yang saya amati juga. Ada yang dia memaharkan untuk istrinya atau pasangannya gitu ya. Nah, karena pasangannya mau usaha kue kalau nggak salah ya, di akhir tahun, terus dia bilang kok ada peningkatan nih usahanya, jualannya. Nah, waktu itu customer ini istrinya pakai amulet longporit juga mantap itu. Kalau misalnya orang-orang lain nih ya, misalnya orang-orang lain jualan susah, pakai amulet longporit itu pasti bisa lebih baik dari orang lain, pasti bisa jualan lebih lancar atau lebih baik dari orang lain, karena memang amulet longporit itu hebat, wicanya, magicnya itu hebat sekali. Wica itu pengetahuan ya, jadi pengetahuan itu banyak hal. Cuma kalau dalam amulet itu disebutkan biasa Wica identik dengan magic, karena kan amulet diisi dengan kekuatan magic untuk menolong orang, supaya orang itu bisa dibantu kehidupannya, baik itu dalam karirnya maupun usahanya. Nah, jadi di video ini saya ingin menceritakan hal ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dulunya juga masih ragu ya kan, suatu hari saya bisa nggak ya punya yang ini, jangan ragu, karena ketika teman-teman sudah ada misalnya sekarang nih, kedepannya pasti akan teman-teman lebih mampu untuk mendapatkan amulet yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kita kan ngarahnya semua juga ke yang lebih baik. Kayak saya juga nih, Hong Amulet pasti mau menyediakan buat teman-teman amulet yang lebih baik dong dari sebelumnya. Dan teman-teman juga mau menambah koleksi juga pasti akan yang lebih baik. Nah, kurang lebih gitu dulu sih soal amuletnya, soal bagaimana pengalaman mengkoleksi amulet. Ternyata tuh bisa begitu gitu loh, bisa gitu. Jadi awalnya dia masih ragu untuk dapat yang premium gitu, misalnya kalau sekarang saya belum sanggup nih misalnya, tapi suatu hari ternyata bisa gitu loh. Karena apa? Karena ada perubahan, karena amulet itu akan membantu kita ngangkat. Jadi kalau misalnya amulet dari guru-guru yang besar, yang langka, yang kuat, itu akan membantu kita mengangkat kehidupan kita selama kita yang berjuang gitu. Karena banyak juga nih orang yang salah mengartikan, dia pikir tuh, wah amulet nih bikin saya cepet kaya, cepet apa. Bukan, amulet itu bisa bikin bantu Anda menyingkirkan rintangan-rintangan yang ada dalam jalan Anda. Kalau misalnya Anda kebetulan dapat efeknya cepet gitu ya, itu bonus buat Anda, karena berarti karma baik Anda cukup bagus, sehingga guru mau membantu pun lebih mudah. Tapi kalau yang belum, harus bersabar. Karena apa? Karena karma setiap orang berbeda. Ada yang harus perjalanan panjang, ada yang jalan lebih singkat. Semua tergantung kebajikan yang kita pupuk sebelumnya di kehidupan yang lampau, yang kita bawa sampai sekarang. Makanya nih, kalau ada orang bilang, hidup itu cuma sekali gitu ya, misalnya ada orang bilang gitu, hidup cuma sekali gitu ya, kalau misalnya terus dia berbuat jahat gitu ya sama orang lain, dia pikir gue gak bakal terima akibatnya kok, hidup cuma sekali, dia pikir. Belum tentu. Coba sekarang, kalau kita menderita nih, misalnya kita ada masalah apa, kita menderita nggak? Merasakan, meskipun yang melakukan kita di kehidupan yang lampau, tapi kita yang sekarang menderita merasakan. Terus kita mikir, gue salah apa sih sampai gue harus ngalamin ini. Nah, itu kan berarti kita merasakan penderitaan sampai desperate, sampai depresi gitu ya. Bukan berarti kehidupan yang lampau itu kita nggak rasakan dampak kehidupan sekarang. Sama juga kayak misalnya orang masuk kamar mandi nih, dia main HP, meleng, maksudnya bukan meleng ya bahasa Indonesianya ya, matanya kurang konsentrasi gitu ya, kepleset. Nah, itu kan dampak dari jatuhnya masuk kamar mandi sampai siangnya, sampai besoknya pun masih terasa kan. Itu dalam jangka pendek. Cuma ini kita melihat dalam jangka lebih panjang dalam kehidupan. Jadi kehidupan yang lampau dan kehidupan yang sekarang memang kesannya jauh banget, tapi enggak. Karena kehidupan yang lampau dan kehidupan yang sekarang itu yang berpindah hanya kesadaran kita. Kesadaran kita pun terpengaruh sama lingkungan kita. Misalnya kita mendapatkan penderitaan, ya kita menderita juga, merasakan. Jadi kemana-mana dibahas ya, karena kalau udah ngomongin begini panjang lebar ya jadinya ya. Oke, mungkin gitu dulu deh, kita tutup dulu, kita ke depannya ngobrol lagi. Kalau misalnya ada temuan yang kita sadari bersama-sama, kayak misalnya teman-teman ada pengalaman nih,
kayak gini nih, ini kan saya sadari bersama-sama nih, sama customer saya juga merasakan. Nah, teman-teman bisa merasakan apa gitu, boleh tulis di kolom komentar supaya kita bisa berbagi. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.